Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apakah virus corona yang menyebar di Asia Tenggara itu disebabkan oleh banyak hal atau ada satu pemicu yang kalau kita lihat di Asia Tenggara ini banyak sekali kasus terjadi ya yang positif corona. Apakah ini ada erat kaitannya dengan jamaah tabligh? Nah, ini yang perlu kita ulas ya. Karena kalau kita lihat dari ijtima yang di Malaysia, kemudian yang di Goa, kemudian beberapa yang di Jakarta itu juga yang di satu masjid diisolasi, itu semuanya ya benang merahnya adalah jamaah tabligh. Apakah kemudian konsep-konsep yang ada di jamaah tabligh ini ikut mempengaruhi bagaimana para anggotanya untuk tetap tidak mau menjaga jarak, social distancing, physical distancing, atau keluar rumah? Karena di salah satu slogan mereka ya ada Khuruj itu keluar selama 40 hari untuk kemudian berdakwah, menyebarkan apa yang ada di dalam konsep jamaah tabligh itu. Ada yang keluar negeri, ada yang keluar daerah, dan segala macam. Nah, kita lihat beberapa berita-berita yang membahas tentang jamaah tabligh ya. Ya, kita lihat. Ya, ini yang pertama yaitu cegah penyebaran COVID-19, India segel markas besar jamaah tabligh. Jadi markas pusatnya jamaah tabligh di India itu disegel oleh pemerintah, ya, disegel oleh pemerintah karena sudah diterapkan lockdown, masih saja ada yang datang sehingga sama pemerintah India ya disegel, artinya ya itu tidak boleh ada yang masuk lagi. Ya, karena kelompok tersebut tetap menggelar pertemuan yang bisa memicu penyebaran virus corona. Nah, itu ya, para pemirsa sekalian, yaitu yang terjadi di pusatnya di India ya. Kemudian kalau kita lihat dari berita lainnya, 97 warga negara asing jamaah Masjid Kawasan Taman Sari, yaitu yang di Jakarta itu ya, diisolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Jadi warga asingnya ada 97. Nah, dalam jamaah tabligh khuruj itu entah itu dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia, mereka berkeliling ya, berdakwah, mengajak orang pada kebaikan ya. Jadi kalau ada 97 warga negara asing itu ya lumrah sekali ya. Dan kita lihat jamaah tabligh ada yang meninggal positif corona, Masjid At-Taqwa Bengkulu diisolasi. Nah, ini di Bengkulu, At-Taqwa Bengkulu. Bengkulu sebenarnya sebelumnya adalah provinsi yang tidak ada kasusnya sama sekali. Tapi ini pecah telur, akhirnya ada ya. Jadi Bengkulu, Gubernur Bengkulu ya mengumumkan satu warga asalnya Lampung, yang juga salah seorang anggota jamaah tabligh meninggal dunia di Kota Bengkulu hari Selasa 31 Maret kemarin ya. Anggota jamaah tabligh tersebut dinyatakan positif corona dan jadi kasus positif corona pertama di Bengkulu, padahal sebelumnya Bengkulu zero ya, tidak ada. Pasien dinyatakan meninggal dunia 1 jam sebelum konferensi pers digelar oleh gubernur ya. Ini ya, itu ya. Kita lihat berita lainnya. 5 pengikut jamaah tabligh Tanjung Pinang positif corona. Ini dari Tanjung Pinang, berarti Kepulauan Riau ya. 5 dari 16 pengikut jamaah tabligh ya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dinyatakan positif. 5 dari 16 ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis di Masjid Baitur Rahman. Ya, itu di Kepri. Lagi-lagi dari 16 jamaah tabligh ya, 5-nya adalah positif. Kita lihat berita lainnya ya. Positif corona 6 jamaah tabligh di India meninggal. Ya, ini di India. Ya, tadi sudah disegel ya. Ini di India, 6 orang yang hadiri acara jamaah tabligh di Masjid Nizamuddin, New Delhi ya. Itu ada yang kena ya dan meninggal. Kita lihat berita lainnya ya. Ini kita lihat ya, lain ya. Nah, ada di situ juga kasus corona di Malaysia melonjak ya setelah ijtima jamaah tabligh ya. Pemerintah Malaysia mengkonfirmasi 190 kasus baru ya pada 15 Maret kemarin ya. Itu jumlah ini merupakan lonjakan terbesar dalam satu hari. Jadi dalam satu hari langsung 190 ya. Nah, ini klasternya pertemuan ijtima tabligh di Masjid Jami' Sri Petaling ya, kata Menteri Kesehatan Malaysia ya.
Ini acara ijtima besar tahunan diselenggarakan di Masjid Jami' Sri Petaling, Kuala Lumpur dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 3 Maret 2020. Nah itu ya. Jadi kalau kita lihat Malaysia itu kasusnya yang paling besar di Asia Tenggara. Ya, kasusnya yang paling besar di Asia Tenggara pada tanggal 16 Maret. Ya nggak tahu kalau sekarang ya. Atau sekarang, makanya ini kita flashback ada apa sebenarnya dengan jamaah tabligh kemudian menjadi banyak sorotan sehingga apakah mereka tidak mematuhi perintah dari himbauan terkait larangan berkumpul, atau apakah mereka tetap patuh tapi kepada pemimpin mereka. Nah pemimpin mereka ini kalau kita lihat ada yang kemudian kita lihat beredar banyak di media sosial yang kami tidak takut karena corona, kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya efeknya demikian, akhirnya banyak yang terpapar. Jadi kalau kita lihat di kejadian di Korsel bahwa yang spreadernya itu adalah salah satu di gereja ada jamaah juga kemudian spreadernya, sehingga Korsel itu meningkat tajam klasternya dan klaster yang gereja. Nah, apakah itu juga berlaku di Indonesia, di Malaysia, di Asia Tenggara? Ini semuanya, kalau tadi di India juga ya ada. Apakah ini bisa disebut sebagai spreadernya atau penyebar corona di Asia Tenggara jamaah tabligh? Ini tidak bisa kita kita kesimpulkan seperti itu, tetapi ada benang merah bahwa kasus-kasus yang ada positif itu juga terjadi, ada kaitannya dengan jamaah tabligh, meskipun tidak semua, tapi ada yang terjadi di jamaah tabligh. Termasuk yang terakhir kemarin di Goa itu ya dibubarkan dan seluruh yang ikut ijtima di Goa itu diharap untuk melaporkan agar diperiksa. Karena kalau tidak mengurung diri atau isolasi dan tidak diperiksa, ya, melaporkan diri saja itu akan takutnya fisiknya sehat tapi dia menyebarkan kepada yang lain. Nah, maka para pemirsa semuanya, ayo kita ikuti himbauan dari pemerintah. Nah, kalau berkaitan dengan jamaah tabligh, mudah-mudahan para pembesar-pembesar jamaah tabligh tetap mau mengikuti himbauan ya dari pemerintah, karena ini sudah sangat bahaya sekali ya. Kalau kita lihat kalau klasternya ini bisa terlihat terdeteksi, ya mudah-mudahan ya, yang kena cepat sembuh, yang kemudian belum jangan sampai terinfeksi, yang negatif ya menjaga jarak juga. Ya nanti kita puasa dulu ya, jangan kumpul-kumpul dulu. Nanti kalau sudah aman semua silahkan lagi melanjutkan lagi ya. Itu kita lihat ya, mungkin ada kaitannya dengan konsep khuruj tadi di jamaah tabligh ya, karena mereka harus keluar selama 40 hari untuk berdakwah ya, meninggalkan anak istri dan segala macam, termasuk keluar negeri atau keluar provinsi atau ke daerah lain. Nah khuruj ini yang kemudian ikut bisa jadi dengan ditambah lagi dengan ijtima pertemuan-pertemuan yang ada di Malaysia, ada di Goa, kemudian ada di India sendiri, yang itu bisa jadi karena kabar terakhir ada beberapa WNI jamaah tabligh yang sedang di India juga ada yang terpapar. Nah ini ya, ini maka dari berbagai segi kita harus bisa melihat bahwa apa sih mudorotnya, apa sih manfaatnya, maslahatnya. Jadi harus seimbang ya, jangan kemudian menabrak-nabrak aturan pemerintah. Ini bisa jadi yang kemudian kita lihat sekarang ya. Oke para pemirsa, ditunggu komentarnya bagaimana, apakah ini ada erat kaitannya dengan jamaah tabligh atau memang bukan seluruhnya jamaah tabligh tapi ada sebagian yang kecil dari jamaah tabligh, atau memang bagaimana beberapa kasus itu yang terjadi itu memang disebabkan oleh jamaah tabligh. Ditunggu komentarnya, kita akan analisa mungkin di video-video berikutnya. Setelah semuanya lengkap data-datanya nanti kita bisa analisa ya. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.